Halo teman-teman yang sampai sekarang masih setia menjadi tulang punggung keluarga. Semoga selalu lancar dalam segala urusan. Tetap stay positif terhadap jalan Tuhan, yakin selalu ada yang terbaik. Ungkap Film 2 kini kembali hadir menyajikan film dengan judul Just a Breath Away, yang merupakan sebuah film misteri perpaduan antara Kanada dan Prancis, disutradarai oleh Daniel Roby. Film ini resmi dirilis pada tahun 2018. Just a Breath Away sendiri dibintangi oleh Romain Duris dan Olga Koryalenko. Alih-alih film ini menceritakan bencana kabut asap yang menyelimuti seluruh kota Paris, yang masih menjadi sebuah misteri dari mana asal datangnya kabut asap tersebut. Dibuka dengan tibanya Matteo di kota Paris. Setelah melakukan beberapa pekerjaan dari Kanada, perasaan bahagia nampak di wajahnya setelah setahun lamanya menahan rindu pada istri dan putri kesayangannya. Setiba di rumah, Matteo disambut Anna yang tak lain adalah istrinya, dan tidak lupa Matteo memberikan hadiah pada putrinya yang bernama Sarah. Sarah sendiri sejak lahir mengidap penyakit langka yang membuat dia rentan terhadap udara luar. Sarah hanya bisa menghabiskan setiap waktunya di dalam kapsul oksigen yang suplai power utamanya dari baterai dengan kekuatan sekitar 10 jam lamanya. Sarah sangat bahagia ketika ayahnya memberi hadiah sebuah kartu memori SD yang berisikan pemandangan dunia luar yang sama sekali belum pernah ia lihat secara langsung. Kepulangan Matteo tidak lain juga ingin memberikan kabar gembira kepada Anna bahwa di Kanada ada pengobatan yang bagus untuk Sarah, sehingga mengajak Anna untuk pindah ke Kanada. Namun Anna ragu akan hal itu, sebab dokter yang merawat Sarah berasumsi tidak ada metode pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit Sarah. Matteo terus meyakinkan Anna bahwa di Kanada memiliki pengobatan dengan peralatan yang lebih canggih. Namun Anna meminta waktu untuk memikirkan hal itu. Sementara dari balik kapsul, Sarah mengobrol via online dengan temannya yang bernama Noah, yang mengidap penyakit yang sama dengannya. Noah lah yang menjadi teman ngobrolnya di setiap waktu luang. Beralih pada Matteo yang sedang mandi, tiba-tiba merasakan getaran yang cukup kuat. Matteo berpikir ini adalah sebuah gempa. Dengan sigap ia memastikan keadaan di luar, yang terdengar suara sirene ambulan. Raut wajah Matteo semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, gumpalan kabut yang begitu tebal mulai menyelimuti setiap jalan di kota Paris. Semua orang berlari ketakutan, berusaha mencari tempat perlindungan. Matteo mengajak Anna naik ke lantai apartemen yang paling tinggi dan meninggalkan Sarah di dalam kapsulnya, sebab kapsulnya akan melindungi Sarah dari kabut tersebut. Kabutnya melanda begitu cepat, rasa panik dan takut dirasakan oleh Anna dan Matteo. Beruntung ia sampai di lantai atas, di tempat sepasang suami istri yang sudah tua. Dari lantai tertinggi, Matteo dan Anna memandang kabut yang benar-benar menutupi seluruh kota Paris. Anna merasa khawatir pada Sarah yang tertinggal di bawah. Ia menghubungi Sarah dengan kontak radio penghubung untuk memastikan bahwa Sarah baik-baik saja dan kapsulnya masih berfungsi dengan baik, yang mana indikator baterainya masih mampu bertahan 10 jam ke depan. Sedangkan Matteo berusaha mencari informasi tentang kabut tersebut. Dengan memanjat atap apartemen, ia melihat sekeliling kota yang sejauh mata memandang hanyalah kabut asap. Terlebih asapnya tidak bergerak, yang artinya akan melanda dalam jangka waktu lama. Anna mengatakan bahwa baterai kapsul Sarah harus segera diganti sebelum kapsulnya mati dan tidak berfungsi lagi. Namun, tidak mungkin rasanya menahan nafas dalam gumpalan asap yang begitu tebal ini. Matteo tiba-tiba terfikirkan, mungkin bisa jika menggunakan bantuan oksigen. Dengan menahan nafas, Matteo turun ke ruangan bawah untuk mencari oksigen. Dalam suasana gelap, hanya senter yang ia bawa sebagai penerang dalam menyisiri ruangan. Untung saja ia menemukan tabung oksigennya dan membuat ia bernafas sedikit lebih baik. Matteo pergi ke ruangan tempat anaknya untuk menggantikan baterai kapsul Sarah dan memberikan persediaan makanan serta lampu sebagai penerang untuk Sarah. Matteo berusaha meyakinkan Sarah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tak perlu khawatir, kabutnya akan segera hilang dan keadaan akan kembali seperti semula. Matteo pergi menyusuri jalanan kota yang pandangannya sangatlah terbatas. Suasana hening, tidak ada suara sedikit pun. Langkah demi langkah yang ia lalui hanyalah mayat orang-orang yang tak sempat menyelamatkan diri. Puluhan mobil terbengkalai tak tentu arah. Setelah semakin jauh berjalan, Matteo mendengar suara gemuruh perbincangan.
yang tak lain itu adalah pasukan militer yang sedang berusaha menyelamatkan beberapa penduduk yang tersisa dengan bantuan gas oksigen. Tentara itu mengajak Mateo untuk ikut dengan rombongannya, namun Mateo menolak sebab masih ada anak dan istrinya yang harus ia selamatkan. Tentara itu menghargai keputusan Mateo dan memberikan persediaan gas oksigennya pada Mateo. Beralih pada waktu malam di kota Paris yang masih dilanda kabut asap. Terlihat Anna yang sedang memperbaiki radio untuk mendapatkan informasi akan keadaan sekarang. Diikuti dengan obrolan hangat pasangan tua yang menyikapi keadaan dengan begitu tenang. Mateo menjelaskan pada Anna bahwa frekuensi asap semakin meningkat beberapa senti setiap jamnya, sehingga mereka tidak bisa berada di ruangan ini selamanya. Melihat keadaan yang semakin memburuk, pemerintah Paris pun tidak mampu berbuat apa-apa. Singkat cerita, malam berganti pagi. Anna berhasil memperbaiki radionya, yang mana Kementerian Dalam Negeri hanya dapat memberikan himbauan agar menutup semua ventilasi udara dan sebisa mungkin menghindari menghirup asap tersebut. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dari sudut atap apartemen, Mateo dan Anna melihat adanya demo yang dilakukan warga Paris terhadap pemerintah, yang membuat keadaan yang kacau semakin kacau. Mateo dan Anna berniat akan pergi ke rumah teman Sarah yang tinggal di puncak pegunungan. Namun untuk membawa Sarah harus menggunakan seragam oksigen khusus. Demi menyelamatkan Sarah anaknya, Mateo dan Anna pergi keluar mencari seragam itu ke salah satu rumah sakit di kota Paris. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang anjing ganas yang kelaparan. Mereka pun dikejar oleh anjing tersebut. Akibat kabut yang menutupi pandangan, Mateo terjatuh ke dasar laut dan terpisah dengan Anna. Beruntung, Mateo masih selamat dan berusaha naik ke tepian dengan mengganti pakaiannya dengan baju mayat yang tergeletak. Di saat Anna terus menyusuri jalanan, tiba-tiba langkah kaki terdengar menuju ke arahnya, yang ternyata adalah Mateo. Mereka diperuntukkan bertemu kembali. Tidak ingin membuang waktu, mereka pun memasuki rumah sakit yang telah kosong. Setiap sisi ruangan ia periksa untuk mencari seragam oksigen itu. Tidak dalam waktu lama, mereka pun menemukannya. Seketika ingin beranjak pulang, tiba-tiba terjadi ledakan dari arah laboratorium rumah sakit. Membuat selang oksigen Mateo putus dan harus berbagi oksigen dengan Anna. Mereka beranjak menuju ruangan atas rumah sakit untuk menghindari asap. Beberapa kali Mateo menahan nafas dan beberapa kali juga menghirup oksigen dari Anna, hingga tiba di lantai atas rumah sakit dengan keadaan yang begitu lemas. Akibat ledakan itu membuat Mateo terluka di bagian perutnya. Beruntungnya tidak terlalu parah, masih bisa ditangani dengan pengobatan ringan. Sewaktu mereka akan melanjutkan perjalanan pulang, mereka dibuat bimbang akan oksigen milik Anna yang hampir habis. Oksigen itu tidak akan cukup, apalagi untuk mereka berdua. Akhirnya Mateo memutuskan untuk tinggal dan menyuruh Anna pulang lebih dulu dengan sisa oksigen yang masih ada. Meskipun dengan perasaan berat hati meninggalkan Mateo, semuanya tetap harus dilakukan demi anak mereka. Anna berlari sekencang mungkin agar segera sampai sebelum oksigennya habis. Sedangkan Mateo berjalan di setiap atap rumah mencari pertolongan. Barangkali ada seseorang yang dapat membantunya. Oksigen Anna tepat habis di depan pintu apartemennya. Anna pun harus menahan nafas untuk naik ke lantai atas. Namun pengorbanan Anna sia-sia. Seragam oksigen untuk anaknya rusak akibat ledakan saat di rumah sakit. Anna merasa tidak percaya akan hal ini. Sedangkan Mateo menemukan tali yang terhubung menuju ke atas. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia pun menaikinya. Tali itu mengarah pada parkiran mobil di lantai atas. Di sana dia menemukan banyaknya persediaan seseorang termasuk adanya tabung oksigen. Mateo pun mengambilnya. Namun ternyata itu milik seorang polisi. Polisi itu meminta agar Mateo mengembalikan oksigen miliknya. Namun Mateo menolak. Mateo mendorong polisi tersebut. Hingga polisi tersebut tewas, tidak mampu bernapas di tengah asap mematikan. Berpindah pada baterai kapsul Sarah yang tersisa 5%, sedangkan Anna tidak mempunyai oksigen lagi untuk turun ke bawah melewati asap tersebut.
Namun rasa cinta Anna terhadap anaknya memaksa ia turun dengan menahan nafas sebisa mungkin. Anna berlari dengan tergesa-gesa hingga tiba dan berhasil menggantikan baterai kapsul anaknya. Matteo tiba kembali di apartemen yang disambut dengan perasaan syok setelah mendengar perkataan anaknya bahwa ibu turun ke bawah tanpa oksigen. Benar saja Matteo menemukan Anna sudah tidak bernyawa di tangga, membuat Matteo merasa bersalah tidak mampu menjaga orang yang ia sayang. Berlalu dari hal itu, di tengah dilanda kesedihan, tiba-tiba terjadi gempa lagi yang membuat frekuensi kabut semakin tinggi. Matteo mengajak kedua pasangan tua itu untuk segera pergi ke tempat lain. Namun pria tua itu menolak. Baginya hidup dan matinya ada di rumah ini. Ia akan melewati masa-masa kematiannya bersama istri tercintanya. Matteo memutuskan kembali pergi mencarikan seragam oksigen untuk Sarah. Ia mendapatkannya di salah satu mayat supir ambulan yang tergeletak. Dengan sigap beranjak menuju kapsul Sarah. Untuk menghemat oksigen dan mempercepat waktu, Matteo memberanikan diri mengendari motor di tengah gumpalan kabut asap. Namun Matteo terjatuh setelah dikagetkan dengan kemunculan Noah, teman Sarah. Benturan yang begitu keras membuat Matteo merasakan pusing tak berdaya. Namun di tengah redup pandangan, ia melihat Sarah yang berlari menuju ke arahnya tanpa oksigen dan pengamanan apapun. Ternyata penyakit yang dialami Sarah dan Noah malah membuat ia mampu bertahan di udara berasap seperti ini. Waktu berlalu, Matteo pun tersadarkan diri yang berada di dalam kapsul anaknya. Semua seakan berbanding terbalik. Sarah bebas menembus asap, sedangkan Matteo ayahnya harus mendekam di kapsul seperti Sarah sebelumnya. Film pun berakhir dengan keadaan yang masih sama. Kabut tebal masih melanda kota Paris. Meskipun akhir filmnya membuat beberapa dari kita sedikit kurang puas, namun film ini mengajarkan kita bagaimana menghargai pengorbanan orang tua yang rela melakukan apapun demi kita sebagai anaknya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Buat kalian tetap jaga kesehatan, jangan rebahan mulu. Ingat, kalian bukanlah beban keluarga. Terlebih juga kolom komentar di video ini sangat terbuka lebar untuk kalian. Tinggalkanlah beberapa saran dan kritik, sebab itu sangatlah berpengaruh besar pada video-video selanjutnya. Itu saja, see you next time.